Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrus. Nomor BP saya 20120097. Saya dari Prodi S1 Manajemen, kelas 3X5. Baik, hari ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Febri Rahadi tentang manajemen keuangan 1. Untuk soal yang pertama, mengapa literasi keuangan penting untuk diketahui oleh generasi sekarang? Literasi keuangan bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan mengenai bisnis, pengelolaan keuangan yang baik, hingga berbagai pengalaman memulai bisnis sejak muda. Dan perlunya pemahaman mengenai interaksi keuangan, seperti melengkapi diri dengan proteksi asuransi dan interaksi sebagai modal dan pembangunan hari esok yang lebih baik untuk dirinya, keluarga, serta perekonomian Indonesia. Soal nomor 2. 3 keputusan utama dalam manajemen keuangan, yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen alokasi aset, termasuk di dalamnya pembagian dividen, merupakan inti dari manajemen keuangan. Jelaskan bagaimana prakteknya kegiatannya dalam sebuah contoh sederhana. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi. Investasi adalah upaya menanam modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Seperti contoh, ada di sebuah perusahaan yang mempunyai kelebihan dana, kemudian dari dana tersebut manajer keuangan melakukan investasi seperti sebuah saham. Jika perusahaan menanamkan saham di suatu entitas, ketika harga saham naik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Sedangkan contoh dari keputusan pendanaan adalah jika sebuah perusahaan kekurangan sebuah dana, maka perusahaan bisa mengambil dana dari laba yang ditahan yang ada di perusahaan, sehingga operasional perusahaan dapat kembali bekerja. Contoh yang terakhir yaitu contoh dari alokasi aset. Contohnya yaitu kita ambil lagi pada saham. Misal ketika kita menanamkan saham dan saham tersebut turun, maka kita akan mengalami kerugian. Tetapi kita tidak bisa menutupi kerugian tersebut dari aset yang lain, seperti dari obligasi dan aset lainnya. Soal nomor 3. Apa yang menjadi penghalang bagi perusahaan untuk mempraktekkan 3 keputusan utama dalam manajemen keuangan? Dan berikan contohnya. Keputusan interaksi dan keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Contoh dari keputusan investasi terhadap nilai perusahaan yaitu meningkatnya investasi membuktikan tingginya kebutuhan dana di perusahaan. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan dana, perusahaan menggunakan hutang yang mengakibatkan beban bunga meningkat. Dengan kata lain, beban bunga akan mengakibatkan risiko yang tinggi, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan investor yang dapat mempengaruhi turunnya harga pasar saham dan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Contoh dari pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan yaitu apabila keputusan pendanaan naik sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 1 satuan pula. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai perusahaan, maka akan semakin tinggi keputusan pendanaannya. Sedangkan contoh dari pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah apabila kebijakan dividen naik sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 1 satuan pula. Begitu pula sebaliknya,
Semakin kecil nilai perusahaan, maka akan semakin tinggi kebijakan dividennya. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya tentang manajemen keuangan 1. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.